Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3136 melawan 4 Tuan Muda. Sekte Iblis menyerang gunung dengan momentum yang besar, yang segera menarik perhatian seni bela diri seluruh keluarga Dewa Racun. Saat ini, Lin Bai mengangkat kakinya dan berjalan di jalan kuno Gunung Wandu, memaksanya menuju keluarga Dewa Racun selangkah demi selangkah. Yuru duduk di keluarga Dewa Racun, menyaksikan pertempuran sengit di pegunungan Wandu yang akan datang. Tapi dia juga memperhatikan saat ini bahwa semua murid dari keluarga Dewa Racun dan seni bela diri dari Sekte Iblis telah membunuh Mata Merah, dan hanya sedikit orang yang memperhatikan posisi Lin Bai. Tuan, Lin Bai masuk. Pria ini seperti iblis. Dia harus datang ke keluarga Dewa Racun dengan kartunya, dan dia tidak boleh mendekati tanah keluarga-keluarga Dewa Racun. Biarkan aku pergi. Dia yang membuka mulutnya adalah 7 tetua dari keluarga Dewa Racun. Yuru mengangkat tangannya untuk menyela ke-7 tetua dan berbisik, 7 tetua, kamu benar. Lin Bai tidak berani masuk ke tanah keluarga-keluarga Dewa Racun kita sendirian. Ini bukan waktunya bagimu untuk melakukannya. Anda mungkin terjerat oleh orang kuat lainnya seperti tetua kedua dan tetua ke-9. Terlebih lagi, meskipun Lin Bai sangat kuat, murid-murid keluarga Dewa Racun saya tidak biasa. Jika kita berbicara tentang murid berbakat, bagaimana bisa keluarga Dewa Racun kita kalah darinya? Jika murid Tian Jiao tidak bisa melakukannya, maka sekelompok. Yuru menoleh ke belakang dan melihat bahwa di aula, berdiri di belakang para tetua, ada 4 atau 5 pemuda, siap berangkat. Gou Shen, San Lei, Bai Qing, Lis Hui, pergilah, biarkan jenius dari Dongsu ini melihat kekuatan Tian Jiao dalam keluarga Dewa Racunku. Yuru berkata dengan dingin. Dalam keluarga Dewa Racun, awalnya ada 6 Tian Jiao, dikenal sebagai 6 pangeran. Mereka semua adalah murid generasi ketiga dari keluarga Dewa Racun. Namun sebelum itu, Xia Qiu dibunuh oleh Ye Suxin, sehingga 6 Tian Jiao dari keluarga Dewa Racun menjadi 5. Hari ini, Mo Qing, yang merupakan salah satu dari 6 tuan muda, tidak ditemukan, jadi hanya 4 orang yang hadir. Setelah mendengar ini, Bai Qing sedikit ragu. Tapi saat ini, Gou Shen sudah mencibir, aku sudah lama ingin berduel dengan Tian Jiao dari Dongzu. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan, dan aku tidak akan mengecewakan pemiliknya. San Lei terkekeh, baiklah, ayo pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya berjalan ke depan. Seperti biasa, wajah putih dan biru itu ikut serta. Saat Lin Bai berjalan di pegunungan beracun keluarga Dewa Racun. Tiba-tiba, 4 remaja datang dari depan dan mengelilinginya. Murid generasi ketiga. Ini 5 anak. Apakah mereka akan berurusan dengan Lin Bai? Haha, Lin Bai sudah mati. Jika ada 4 pangeran, dia pasti kalah. Seni bela diri keluarga Dewa Racun di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak, dan wajah mereka penuh kegembiraan. 4 putra, dari ciuman, Gou Shen, San Lei, Bai Qing, berdiri di sekitar Lin Bai, dikelilingi oleh Lin Bai. Lin Bai berhenti dan tidak maju. Wajahnya seperti biasa. Dia bahkan melirik senyuman mencemooh dan memandang orang-orang di sekitarnya. Bai Qing memandang Lin Bai dan berkata, aku tidak menyangka kamu dan aku akan bertemu satu sama lain seperti ini ketika makam naga hilang. Lin Bai memandang Bai Qing dan berbisik, apakah kamu di sini untuk mati? Kami di sini untuk mengirimmu ke kematian, katanya sambil tersenyum mencemooh. Hahaha, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Kamu akan mati di bawah pedangku jika Mo Qing tidak menyelamatkanmu di masa lalu. Gua 10.000 racun. Lin Bai memandang Gou Chen dengan dingin dan berkata. Ketika Lin Bai menyebutkan 10.000 gua racun, wajahnya yang dalam berubah drastis. Dia memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata, kaulah pendekar pedang di gua 10.000 racun. Lin Bai berkata dengan suara dingin,
aku tidak akan pergi jika keluarga Dewa Racun tidak menyerahkan Ye Suxin hari ini. Jika bukan karena beberapa orang yang benar-benar ingin menghalangi jalanku, maka kamu harus berhati-hati terhadap pedang dan pedang tanpa mata. Gousen mengertakkan gigi dan menggeram, benci, menurutku itu bukan kamu. Yang harus berhati-hati adalah kamu. Sejak aku bertemu denganmu di sini, aku pasti malu. Ayo. Sambil berbicara, terdengar suara kertak gigi. Seekor flamingo terbang keluar dari tas kerajaannya sambil mengepakkan sayapnya. Firibird, sudahkah kamu memulihkannya? Lin Bai sedikit terkejut. Dia teringat saat dia berada di sana. Di gua 10.000 racun, Lin Bai memotong sayap burung api dengan satu pedang, dan sekarang burung api itu jelas telah pulih. Apakah kamu tahu berapa banyak kerja keras yang aku habiskan untuk memperbaiki burung Suzaku? Raung Gousen. Hari ini aku akan membiarkanmu membayar darahmu. Rosevins, bakar dia. Dengan raungan dari Gousen, flamingo itu terbang ke arah Lin Bai dan mengeluarkan api. Pada saat yang sama, Bai Qing, Sanle, dan Li saling berciuman. Tas binatang kerajaan berwarna hijau putih terbang keluar dari nyamuk lalat, bergegas ke Lin Bai. Sanle tersenyum dan membuka labu di pinggangnya, dari mana aliran air terbang keluar, terbang di udara, mengeluarkan bau yang tajam. Dan dari ciuman pada saat ini, dari tas kerajaannya, terbang keluar dari seekor ular aneh bersayap. Begitu keempat pria itu mengeluarkan racunnya sendiri. Racun kehidupan, burung Rosevins. Racun asli Sanle adalah air Huangquan. Racun asli Bai Qing, skarab. Racun kehidupan dari ciuman itu, ular bersayap. Setelah mengeluarkan racun dalam hidup mereka, keempat pria itu terbang ke depan lagi, dan dikombinasikan dengan jumlah total racun, mereka mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan menjadi ganas. Pedang terbang. Guntur 3 warna. Lin Bai segera memanggil pedang terbang dan guntur 3 warna untuk melindungi tubuhnya. Pedang kayu terbang di tangan, dan keempat Tian Jiao saling berhadapan. Pedang Lin Bai memotong Suzaku dan terbang keluar. Pada saat ini, skarab hijau putih menyerang dan mengunyah daging dan darah Lin Bai, tetapi dikejutkan oleh guntur dewa 3 warna. Mata air kuning beterbangan di udara, seperti pisau tipis yang lambat seperti sayap jangkrik. Segala sesuatu menjadi layu di negeri yang dilewatinya. Saat dangdang. Bang bang bang, 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 dor, 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 dor. Lin Bai dan 4 tuan muda bertarung bersama dengan sengit. 4 besar keluarga Bai bertengkar dengan Duzi. Dugu Yitian berkata dengan lemah. Dugu Hao mengerutkan kening dan berkata, bukankah ada 6 anak di keluarga Dewa Racun? Meskipun musim panas dan musim gugur sudah mati, tapi masih ada tinta hijau. Saya tidak melihatnya. Dugu Yitian dan Dugu Hao. Wajah Lanyu bersinar, dan dia melangkah keluar, dan dia akan bergegas. Tapi saat ini, Li Jis menarik hati Lan Yu dan berkata dengan suara rendah, ini bukan waktunya bagi kita untuk bergerak. Dengan kekuatan Lin Bai, kita seharusnya tidak dirugikan saat bertarung dengan 4 orang ini. Kita harus menjaga kekuatan kita. Mungkin keluarga Dewa Racun akan mengambil tindakan nanti. Hati giok biru ditarik oleh Li Jis, hati tidak mau. Li Jis berbisik, saya tahu Anda ingin membantu Lin Bai, tapi tidak sekarang. Dugu Yitian berkata, gadis Lanyuksin, Li Jis benar. Ini adalah tanah klan keluarga Dewa Racun. Tentu saja, keluarga Dewa Racun tidak bisa hanya memiliki beberapa orang kuat. Sebaiknya kita menunggu, mungkin akan ada saatnya bagi kita untuk bergerak. Bab 3137 pedang kayunya patah.
Li Jis tertegun dan melihat ke arah Dugu Yitian dan berkata, Dugu Yitian, kamu sepertinya ingin membantu Lin Bai. Itukah yang kamu maksud? Atau apakah itu berarti keluarga Dewa Pedang? Dugu Yitian berkata tanpa daya. Saudara Li, sejak kamu bergabung dengan Kang Pangeran, tampaknya seni bela diri Akademi Dongzu telah berubah. Semua hal dapat dihubungkan dengan perebutan takhta. Bahkan jika saya melakukannya sekarang, apakah itu untuk membantu Yang Mulia menekan keluarga Dewa Racun? Tidak bisakah ini menjadi kompetisi seni bela diri biasa di lingkaran seni bela diri? Kamu tahu, ini adalah kesempatan yang sangat sulit untuk bersaing dengan generasi ketiga dari keluarga Dewa Racun. Dugu Yitian memandang Li Jis dan berkata. Li Jis berkata, jika itu hanya untuk kompetisi, itu yang terbaik. Dugu mengandalkan langit untuk tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertempuran di hutan masih berlangsung. Lin Bai bertarung berempat sendirian, tidak ketinggalan. Ya Tuhan, Lin Bai bahkan bersama 4 tuan muda. Ini adalah upaya bersama dari 4 orang. Tidak bisakah Lin Bai melakukan apapun? Seberapa kuat mantan putra Akademi Dongsu ini? Banyak prajurit yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di dalam pegunungan 10.000 racun, 4 tuan muda bergantian muncul secara bergantian, tapi Lin Bai tidak bisa melakukan apapun dalam waktu singkat. Sentuh. Ada suara keras. Pedang Lin Bai mengirim keempat pria itu kembali pada saat yang sama. Gou Shen berkata dengan suara dingin, sialan, dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa menjatuhkannya di hadapan kita berempat dan pengepungan racun kita sendiri. Sanle terkekeh, ya, kebanggaan hari pertama di kalangan generasi muda Dongzu pantas mendapatkan reputasinya. Dari ciuman suara dingin berkata, kurang omong kosong, jika tidak bisa menahannya, wajah kita akan hilang, jangan ragu, semua keluarkan kemampuan yang sebenarnya. Mendengar ciuman itu, 3 wajah lainnya bermartabat, di sisi mereka, racun kehidupan mulai menggairahkan. Di keluarga Dewa Racun, Yuru melihat adegan ini dan berkata dengan suara dingin, dari berciuman, mereka tidak dapat menahan Lin Bai dalam waktu singkat. Tidak, mereka tidak bisa berlarut-larut seperti ini. Tetua itu mengangguk dan berkata, ya, tuanku, Lin Bai adalah hal yang paling penting hari ini. Begitu dia ditangkap, semua murid Sekte Iblis akan mundur. Suara dingin Konfusianisme Giok berkata, biarkan tetua Qi Hai membawa prajurit itu ke masa lalu, secepat mungkin Lin Bai. Tetua itu mengangguk sedikit, dan segera diumumkan. Setelah menerima pesan itu, Qi Hai yang lebih tua segera membawa lebih dari 10 tetua tentang Wuhong dari kerajaan Ding dan langsung pergi ke tempat di mana 4 tuan muda bertarung sengit dengan Lin Bai. Dan saat itulah, keempat tuan muda akan berjuang keras. Penatua Qi Hai. Seru Gou Shen kaget. Keempat tuan muda menoleh ke belakang dan melihat Qi Hai datang bersama 10 tetua yang ingin mengunjungi tripod. Penatua Qi Hai mengepalkan tinjunya dan berkata, 4 tuan muda, tuanku menyuruhku datang dan membantumu serta menangkap Lin Bai secepat mungkin. Gou Shen berkata dengan suara dingin, kami bisa menangkap Lin Bai tanpamu. Qi Hai berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya tahu kekuatan keempat pangeran. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mempertahankan Lin Bai. Tapi sekarang kita tidak bisa membuang terlalu banyak waktu. Kita harus menangkap Lin Bai, jika tidak, para murid Sekte Iblis ini tidak akan mundur dengan mudah. Dari ciuman suara dingin berkata, sejak datang, jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Sambil berbicara, Li mencium dan yang lainnya menyerang Lin Bai lagi. Qi Hai dan lebih dari selusin tetua lainnya lah yang ingin memenangkan takhta berturut-turut dan membunuh Lin Bai. Dalam sekejap mata, 16 pria kuat dan 4 tuan muda bergandengan tangan untuk melawan Lin Bai. Lin Bai melihat pria kuat di depannya, dan tiba-tiba wajahnya menjadi dingin. Pedang terbang, susunan pedang Taiji Liang Yi. 2 pedang terbang ke depan. Wajah putih hijau dingin,
Pukulan ke bawah, salah satu pedang terbang langsung terbang keluar. Di saat yang sama, ular bersayap dari ciuman itu mengayunkan ekornya dan mengenai pedang terbang di atasnya. Di saat yang sama, pedang terbang itu juga terbang. Hancurkan untukku. Segera, Qi Hai membunuh Lin Bai, dan budidaya Liu Zong yang kuat di kerajaan Tripod muncul. Itu menghantam guntur Dewa Tiga Warna Lin Bai dengan getaran keras, dan guntur Dewa Tiga Warna Lin Bai langsung dihancurkan oleh Qi Hai. Pada saat ini, orang kuat lainnya mengerumuni Lin Bai. Hahaha, Lin Bai, menurutku kamu masih gila. Gou Shen meraung. Mulut burung yang menyala itu mengeluarkan nyala api dan jatuh ke tangan Gou Shen. Itu berubah menjadi pisau api panjang dan menebas Lin Bai dengan keras. Lin Bai memblokirnya dengan pedang kayu. Sebuah ledakan besar. Pedang kayu Lin Bai terbelah dua. Di pedang kayu itu, ada api, yang dengan cepat mengubah pedang itu menjadi abu. Dan Lin Bai dikepung oleh yang kuat dan dikalahkan. Pedang kayu. Lin Bai melihat pedang kayu yang jatuh ke tanah dan terbakar menjadi abu. Dia merasa kesepian dan sedih di matanya. Pedang kayu ini telah lama bersama Lin Bai. Bagi Lin Bai, dia memiliki perasaan yang mendalam. Di tanah Nanzu, saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang roboh karena pedang kayu ini. Saya tidak tahu berapa banyak Tian Jiao di tanah Nanzu yang dikalahkan oleh pedang kayu. Namun kini, bagaimanapun juga, masih belum bisa menahan kobaran api yang besar. Sekarang kamu tidak memiliki pedang, apalagi yang ingin kamu lawan dengan kami. Dia berkata sambil mencibir. Bai Qing berkata, Lin Bai, cukup banyak masalah, berhentilah. Kamu tidak punya peluang untuk menang hari ini. Dari ciuman dingin berkata, apakah kamu ingin mati? Jika kamu ingin mati, kamu dapat mencoba lagi. Qi Hai berkata dengan dingin, Lin Bai, ikut aku ke keluarga Dewa Racun. Lin Bai sepertinya tidak mendengarkan mereka. Suara-suara. Dia hanya melihat abunya. Dia tertegun. Sepertinya dia tidak bisa menerimanya. Pedang Lin Bai telah dipotong. Ah, itu hal yang biasa, pedang kayu atau pedang kayu. Jika Lin Bai memiliki pedang yang bagus, itu tidak akan terjadi. Ini. Yah, Lin Bai akan kalah. Banyak dari mereka yang memperhatikan perang menghela nafas dan berkata. Lan Yu berkata dalam suara dingin, sekarang, waktunya. Li Jis lengleng memandang Lin Bai, diam-diam mengepalkan tinjunya, matanya mulai dingin. Dan saat itulah. Di luar kota Dusan, seorang pria dengan kotak pedang di punggungnya datang. Ketika dia muncul di pegunungan Wandu, dia melihat sekeliling dan melihat Lin Bai, yang terkepung, dan terbang langsung. Ketika sekelompok pedang putih muncul di tangannya, sekelompok pedang putih muncul di langit. Siapa itu? Datang. Qi Hai, Gou Shen, dan yang lainnya bersuara dingin. Lautan Danau Es. Harimau ketujuh. Pria itu jatuh ke sisi Lin Bai dan menatap dingin ke depan prajurit keluarga Dewa Racun. Seorang murid Wan Bao Zhenjun. Kata sesepuh Qi Hai dengan dingin. Huki berkata, jangan salah paham. Saya telah diusir dari gerbang gunung oleh guru saya. Saya bukan lagi murid Wan Bao Zhenjun. Penatua Qi Hai berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Satu hal dulu. Kalau begitu, perjuangkan saudaraku. Tiger Seven Call, kata. Tiger Seven. Pada saat ini, Tiger Seven kembali menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, aku tidak datang terlambat. Kata Lin Bai sambil tersenyum pahit. Sebaiknya kamu tidak datang. Aku tidak ingin melibatkanmu. Lagi pula aku sendirian. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Sementara Huki sedang berbicara, dia mengambil kotak pedang dari punggungnya, meletakkannya di depannya, dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Dia berkata, tuanku telah bepergian sekitar. Biarkan aku memberimu benda ini sebelum dia pergi.
Bab 3138 Pedang Iblis. Telan Langit. Tiger Seven menyerahkan kotak pedang di punggungnya kepada Lin Bai dan berkata, "Tuan memintaku untuk memberikan ini padamu." Lin Bai mengambil kotak pedang dan bertanya, "Di manakah Raja Wanbao yang sebenarnya?" Harimau Tujuh berkata, "Tuannya telah pergi, tapi dia menyuruhku untuk memberitahumu bahwa benda ini adalah alat untuk memotong para dewa dan membuatmu menggunakannya dengan hati-hati. Sama seperti seorang pejuang. Bosan." Setelah Lin Bai mengucapkan sepatah kata pun dengan ringan, dia perlahan membuka kotak pedang. Ketika kotak pedang membuat celah, Lin Bai merasakan cahaya pedang yang kuat dan makna pedang keluar dari kotak pedang. Penyebaran makna pedang seakan membuat seluruh dunia lenyap. Lin Bai perlahan membuka kotak pedang, dan ada pedang panjang berwarna perak di dalamnya. Penampakan pedang ini sama dengan pedang Lin Bai. Saat kotak pedang dibuka, pedang panjang berwarna perak di dalamnya terbang keluar dengan suara gemuruh, menyapu dunia dengan kekuatan pedang yang menjulang tinggi. Sekarang semua prajurit di keluarga Dewa Racun dikejutkan oleh kekuatan pedang ini. Pedang yang bagus. Pedang yang sangat indah. Pedang yang sombong. Itu adalah senjata roh tingkat Wang. Ketika semua prajurit melihat pedang terbang di udara, wajah mereka penuh ketakutan. Pedang ini, setelah terbang di langit Lin Bai selama setengah suara. "Ayo," kata Lin Bai sambil tersenyum rendah. Sua. Pedang itu segera membelah langit dan jatuh ke tangan Lin Bai. Harimau Tujuh berkata seperti dua kacang polong, saat pedang utama dibuat, dia bilang itu sama dengan pedangmu, jadi tidak diberi nama. Itu hanya dua karakter sebelum pedang. Lin Bai mengelusnya tubuh pedang dan bertanya dengan lemah, dua kata itu. Harimau Tujuh berkata, menelan langit. Sepertinya Tuan ingin menamainya, menelan pedang surga. Tetapi tampaknya Tuan belum membuat keputusan ini. Nama aslinya terserah padamu. Lin Bai memandang pedang itu dan berkata dengan lemah, menelan pedang surga sepertinya nama yang bagus, tapi menurutku namanya, menelan pedang iblis langit, dengan cocok. Mulai sekarang, namamu akan menelan pedang iblis. Lin Bai memegang pedangnya dan berkata sambil tersenyum. Harimau Tujuh berkata, "Guru mengingatkan saya bahwa meskipun pedang hanyalah standar dari roh raja, jika Anda membiarkannya menyerap roh langit dan bumi untuk waktu yang lama, atau menelan roh dari organ roh lainnya, dia dapat membuat miliknya sendiri. Kekuatan menerobos." Guru berkata bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Lin Bai berkata, "Terima kasih banyak. Bisakah pedang iblis melahap roh senjata lain?" Harimau Tujuh mengerutkan kening dan berkata, "Saya belum pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya, tetapi tuannya sepertinya berkata karena sihir tongkat yang ditempa oleh pedang iblis ini sangat istimewa, memberinya kemampuan untuk melahap segala sesuatu di dunia. Pedang ini memang pedang iblis. Apakah karena kekacauan dan besi?" Mata Lin Bai berkilat. Meskipun jahat pedang hanyalah instrumen spiritual raja, menurut Wan Bao Zhenjun, saya hanya perlu membiarkan pedang jahat menelan esensi langit dan bumi, dan menyerap roh aura lain, sehingga kita dapat meningkatkan kekuatan kita. Ini seperti seorang pejuang yang menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan prestasinya. Lin Bai mengangguk ringan, dan dengan hati-hati menghitung dalam hatinya. Tiger Tujuh berkata, "Guru berkata, potensi pedang ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelum. Jika bisa menggunakannya, diperkirakan pedang ini benar-benar bisa menggunakan kekuatan membunuh dewa. Terlebih lagi, Master telah mengembangkan pedang ini dengan metode rahasia. Sekarang Anda hanya perlu membuatnya lebih kuat." Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya memahami niat baik Wan Bao Zhenjun. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan berterima kasih padanya secara langsung." Pedang iblis yang ditempa oleh Wan Bao Zhenjun untuk Lin Bai diberi nama Pedang Iblis Tuntian. Karena pedang ini terbuat dari besi kekacauan, ia memiliki kemampuan khusus.
yaitu dapat melahap kekuatan spiritual langit dan bumi dan kekuatan spiritual instrumen spiritual. Perasaan seperti ini, sepertinya sama dengan jiwa pedang yang ditelan Lin Bai. Melihat pedang iblis, Lin Bai berkata dalam-dalam hatinya, klan Tuntian dapat melahap kekuatan roh dan ki serta darah dunia dengan menelan jiwa roh. Dan bilah yang ditempa oleh besi dewa kekacauan juga dapat melahap kekuatan roh langit dan bumi serta alat roh untuk meningkatkan kekuatannya. Apakah ada angka tertentu di dunia ini? Pantas saja Chaos God Iron dikenal sebagai satu-satunya senjata klan Tuntian untuk membunuh Protoss raksasa. Tetapi ketika saya menyelesaikan pekerjaan hari ini, saya akan punya waktu untuk mempelajarinya. Lin Bai saat ini, dia mengalihkan pikirannya, memegang pedang iblis, dan melihat ke lebih dari 20 prajurit di depan lagi. Harimau ketujuh pada saat itu berkata dengan suara dingin, berapa banyak peluang yang kita miliki untuk menang? Lin Bai terkekeh. Tidakkah kamu bertanya padaku mengapa aku menyerang keluarga Dewa Racun? Tiger Seven tertawa, aku tahu kamu bukanlah orang yang suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Jika Anda mengambil tindakan, pasti ada alasan atas tindakan Anda. Lin Bai mendengar 7 kata harimau, terutama tergerak hatinya, dan terkekeh, 50%. Tiger Seven berkata sambil tersenyum, ini bukan peluang yang sangat tinggi untuk menang. Saya harap kita bisa bertahan. Yin Jiuling dan An Ning sedang dalam perjalanan, dan saudara-saudara lainnya sedang dalam perjalanan. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda memberitahu Yin Jiuling dan Ai Ning? Lin Bai sepertinya tidak terlibat dengan terlalu banyak orang, jadi dia tidak ingin roh harimau 7, Yin 9 dan yang lainnya terlibat di dalamnya. Dan saya berkata, bisakah Anda memberitahu saya? Berita bahwa Anda akan menyerang keluarga Dewa Racun telah tersebar ke seluruh negara bagian selatan. Saya baru saja menghubungi mereka ketika saya datang ke keluarga Dewa Racun. Mereka bilang begitu masih dalam perjalanan. Mereka datang untuk membantumu bertarung atau mengambil mayatmu. Hahaha. Jadi, kuharap kita bisa bertahan. Harimau 7 tangan memegang pisau kayu bakar, dengan dingin memandangi bagian depan para prajurit. Lin Bai tampak dingin dan berkata, sepertinya saya benar-benar harus mempercepat, jika tidak, semakin banyak orang yang terlibat, itu salah saya. Saudaraku, mundurlah dan biarkan aku yang melakukannya. Lin Bai, memegang pedang iblis di tangannya, melangkah keluar dan melihat ke-16 pria kuat dan 4 pemuda di depannya. Lin Bai, apakah kamu punya ide bagus? Apakah kamu di sini untuk menyerah? Tidak, aku di sini untuk menemuimu ke barat. Begitu wajah Lin Bai menjadi dingin, pada saat kata-katanya jatuh, Lin Bai melangkah keluar dan bergegas menuju orang-orang kuat ini. Penatua Qi Hai berkata dengan dingin, jatuhkan dia. Qi Hai terbang di tempat, satu tangan ke Lin Bai, kekuatan yang kuat mengguncang awan ke segala arah. Dan orang kuat lainnya, juga terbang untuk membunuh. Pada saat ini, pedang iblis Lin Bai tiba-tiba menusuk ke depan. Satu pedang dingin dan dingin di 19 negara bagian. Itu menembus serangan Qi Hai dan menembus tenggorokan Qi Hai. Bunuh prajurit Wu Hong yang memenangkan posisi teratas saat itu juga. Bab 3139 Akademi Dongsu campur tangan. Melihat Qi Hai bergegas maju, Lin Bai terlihat kedinginan. Di tangannya, pedang iblis memancarkan cahaya yang tajam, dan pedang tiba-tiba menusuk, menembus semua serangan Qi Hai. Pedang iblis yang tajam dan luar biasa dengan mudah membunuh Qi Hai di depannya. Wajah Qi Hai menjadi pucat karena ketakutan, dan dia segera mundur dari tempat kejadian sambil berteriak, tidak baik. Tetapi pada saat ini, pedang iblis Lin Bai menyusulnya, dan pedangnya yang dingin dan tanpa ampun langsung menembus tenggorokan Qi Hai. Poh! Qi Hai mati di tempat di bawah pedang-pedang iblis. Penatua Qi Hai. Tetua lain dan orang kuat yang datang bersama Qi Hai tercengang dan berseru.
Mata Lin Bai berkedip dan melihat pedang iblis di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, pedang iblis memang lebih kuat. Jika pedang iblis di tangan Lin Bai masih merupakan senjata yang sangat ampuh, pedang Lin Bai paling banyak akan menyebabkan kerusakan parah pada Qi Hai. Namun, pedang iblis masa kini adalah senjata tajam yang ditempa oleh Wan Bao Zhenjun dengan susah payah. Itu juga merupakan kekuatan senjata roh tingkat raja. Ketika pedang ini ditusuk, ia dapat dengan mudah membunuh orang kuat yang telah memenangkan posisi 5 besar. Dia membunuh Penatua Qi Hai, membunuhnya. Pergi. Laozi harus melemparkan orang ini ke dalam gua Wandu dan menyiksanya selama ribuan hari. Yang kuat lainnya, berseru. Keempat pangeran menyapu dan bergegas ke Lin Bai. Dan pada saat ini, harimau 71 kilat, memblokir kait dan biru putih. Gou Shen berkata dengan suara dingin, harimau 7, minggir. Kamu tidak bisa mengatur urusan keluarga Dewa Racun. Suara dingin harimau 7, aku sudah bilang, gunung teratai api sudah tidak ada lagi, dan sekarang harimau 7 hanyalah anak hilang di tanah kuno. Kalau begitu, kamu bisa pergi ke neraka bersama Lin Bai hari ini. Saya ingat Anda dulunya adalah putra Akademi Dongzu. Ada begitu banyak orang suci semu di Akademi Dongzu. Diperkirakan kekuatanmu tidak sebaik itu. Harimau itu berkata tanpa ekspresi, meskipun saya telah dikeluarkan dari gerbang Akademi Dongzu, tetapi bagaimanapun juga, di mana saya belajar dari seorang guru. Hari ini kamu mengucapkan kata-kata ini, aku diperkirakan memiliki kehidupan lain di bawah penebang kayu ini. Mendengar kata-kata itu, wajah Li Jis di kejauhan juga sedikit berat. Segera, Li Jis melangkah keluar dari kerumunan dan terbang menjauh, jatuh ke gunung kisaran 10.000 racun. Siapa yang memandang rendah putranya dari Akademi Dongzu? Li Jis sombong dari udara ke bawah, tubuh bayangan maya naga menjulang. Gou Shen dan Bai Qing mendongak satu demi satu, dan melihat wajah Li Jis yang tanpa ekspresi dan amarah yang membara di matanya. Di samping harimau 7, dia menatap Gou Shen dan Bai Qing dengan dingin. Siapa kamu? Dia berkata dengan suara dingin. Li Jis berkata dengan suara dingin, Akademi Dongzu, putra Akademi Selatan, Li Jis. Sepertinya aku baru saja mendengar beberapa orang mempertanyakan kekuatan putra Akademi Dongzu. Li Jis menatap Gou Shen dengan dingin, dan bayangan naga di tubuhnya sangat mendominasi, memancarkan kekuatan kekaisaran. Tiger 7 menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum ringan, saya benar-benar tidak menyangka Anda masih di Nanzu. Li Jis berkata, setelah ulang tahun Lingxi, kami tidak pergi terburu-buru. Tiger 7 bertanya, mengapa kamu ada di sini hari ini? Li Jis berkata, berjuang untuk Akademi Dongzu juga untuk. Kata-kata Li Jis tidak selesai, lalu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Lan Yuxin juga mendatangi Li Jis dan Huqi, dan menatap Lin Bai dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Lan Yuxin juga ada di sini. Harimau 7 berkata sambil tersenyum. Lan Yu mengangguk dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiger 7 berkata, karena ini di sini, jika kamu ingin memulai, maka kamu dapat melakukannya. Jika kamu tidak ingin melakukannya, menjauhlah darinya, agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Li Jis memandang Gou Chen dan berkata, beri aku orang ini. Karena dia ingin melihat keterampilan calon putra Akademi Dongzu, aku akan membiarkan dia melihatnya. Bagus. Harimau ketujuh akan melihat ke arah putih hijau, di tangan pisau hitam panjang menyala, terbelah menjadi putih hijau dan pergi. Dan Li Jis melangkah keluar, dan tubuh empat bayangan naga tiba-tiba muncul, membunuh hingga tenggelam. Kekuatan mengerikan dari 9 perubahan naga segera mengguncang semua sisi. Dugu Hao melihat Li Jis dan Lan Yuxin telah bergerak, jadi dia bertanya, mengandalkan surga, apakah kita ingin melakukannya? Dugu Yitian berkata, Li Jis dan Lan Yuxin telah menunggu lama.
Akhirnya, mereka diberi kesempatan untuk bergerak, tapi kami belum melakukannya. Terlebih lagi, diperkirakan ada juga makna Akademi Dongsu di balik partisipasi calon orang suci Akademi Dongsu dalam perang ini. Bagaimanapun, keluarga Dewa Racun setia kepada 17 pangeran, dan Akademi Dongsu setia kepada putra mahkota, yang tampaknya dikaitkan dengan perebutan tahta. Sepertinya keluarga Dewa Pedang kita belum memutuskan untuk setia kepada pangeran, jadi sebaiknya kita tidak melakukannya hari ini. Tentu saja, jika keluarga Dewa Racun benar-benar tidak bisa menghentikan Lin Bai, kita bisa melakukannya. Huki dan Bai Qing bertarung bersama. Saat ini, Lan Yuxin melihat ke arah Lin Bai dan melihat Lin Bai Zeng bertarung dengan 15 orang kuat dan 2 tuan muda. Segera, hati Lan Yu terbang dan membunuh Lin Bai di medan perang. Lin Bai melihat hati batu giok biru datang, dan segera berkata dengan suara dingin. Lan Yuxin berkata, aku di sini untuk membantumu. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, benarkah? Butuh bantuanmu. Pergilah. Lin Bai melintas ke depan. 15 orang kuat yang memenangkan posisi teratas bergantian bertarung dengan Lin Bai. Lin Bai, ambillah nyawamu. Karena gadis kecil itu akan mati, ayo pergi bersama. Membunuh satu berarti membunuh dua berarti membunuh. Saya tidak peduli. Membunuh. 15 orang kuat yang telah memenangkan puncak dunia semuanya keluar dan membunuh Lin Bai. Meskipun Lin Bai sekarang memegang pedang iblis, yang merupakan senjata roh tingkat raja, tetapi kekuatan lawannya terlalu besar, jumlah orangnya lebih banyak, dan Lin Bai tidak berdaya untuk sesaat, jadi dia hanya bisa berkeliling dan mencari peluang. Pada saat ini, Lan Yuxin berdiri di samping, menyaksikan Lin Bai berjuang, dan juga khawatir. Tiba-tiba, mata hati giok biru dengan warna biru es muncul. Saat ini, pupil matanya menjadi biru es. Tutup langit dan istirahatlah selama 3 hari. Pada saat itu, hati Lan Yu meraung, dan kekuatan misterius jatuh dari langit, memperkuat ruang dan waktu di sekitarnya. Selain Lin Bai, 15 orang kuat yang menyerang Lin Bai dan 2 pemuda, San Le dan Li Qixi, dikurung dalam ruang dan waktu satu demi satu. Lin Bai tertegun dan menatap hati Lan Yu. Hati Lan Yu pucat dan berteriak, ayolah, hanya ada 3 napas. Pada saat ini, Lin Bai kembali sadar dan melihat ke-15 orang kuat dan 2 tuan muda yang telah memenangkan tahta. Cahaya dingin yang ganas datang dari pedang iblis, dan dia menggeram sambil mengertakkan gigi, teknik pedang memotong naga. Potong naga dan jebak langit. Sosok Lin Bai terbang ke depan, dan pedang iblis itu terbang melintasi langit seperti meteor, dan keluar dari tenggorokan 15 orang kuat yang telah memenangkan posisi teratas. Tiba-tiba, darah berceceran di mana-mana. 15 kepala terbang bersama. Bab 3140 pasukan mendekati kota. Di bawah metode rahasia semangat bela diri Lan Yuxin, 15 orang kuat di posisi teratas seolah-olah mereka benar-benar terkunci dalam ruang dan waktu, dan mereka tidak menunggu untuk bergerak. Pada saat ini, Lin Bai menggunakan teknik pedangnya dan memenggal kepala 15 orang kuat di wilayah kekaisaran. Awalnya, Lin Bai ingin membunuh San Le dan Li berciuman bersama. Tetapi di saat-saat terakhir, kedua pria itu melepaskan diri dari ruang dan waktu yang sempit dan memulihkan kebebasan mereka, menghindari pedang Lin Bai dengan mengorbankan tubuh yang terluka parah. San Le dan dari ciuman ternganga melihat 15 tetua terbunuh, wajah pucat. Namun, mereka yang menyaksikan perang tersebut bahkan lebih terkejut lagi, apa yang terjadi tadi. Bagaimana 15 orang kuat tiba-tiba menjadi seperti kayu berdiri di tempat yang sama dan membiarkan Lin Bai membunuh mereka dengan satu pedang. Apakah ini roh bela diri terkuat di Dongsu Dewa Ruang dan Waktu dari klan Lan? Apakah wanita itu adalah murid keluarga Lan? Beberapa prajurit di Nansu tiba-tiba teringat akan kekuatan klan biru di Dongsu Academy, dan melihat hati Lan Yu satu demi satu.
Di dalam keluarga Dewa Racun, Yuru melihat pemandangan ini, dan bangkit dari kursinya dan meraung, istana sekolah Dongzu, klan LAN. Hati giok biru tampak pucat setelah menggunakan metode rahasia semangat bela diri. Setelah Lin Bai membunuh 15 tetua, dia menatap hati Lan Yu dan berkata tanpa daya, bagaimana kamu datang? Hati giok biru pucat, berkeringat seperti hujan, cahaya berkata, aku datang untuk membantumu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu seharusnya tidak datang. Dengan itu, Lin Bai terus berjalan, memandang Sanle dan Li berciuman, dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu ingin mati? Sanle dan Li berciuman saling memandang. Saat ini, mereka sedang melihat Gou Shen dan Bai Qing. Melihat pertarungan antara Bai Qing dan Hu Qi, sepertinya sulit untuk membedakan keduanya. Dan Hu Qing sangat menyedihkan. Saat ini, Li Jis dikalahkan oleh Li Jis. Dia berada di ambang kematian. Dia dikalahkan. Sebaliknya, Li Jis tidak bernoda dan berkuasa. Bayangan keempat naga di tubuhnya seperti kekuatan surga yang dahsyat dan tidak dapat diganggu-gugat. Dari ciuman itu, pemboman rahasia terjadi. Dari tangan Harimau Tujuh dan Li Jis, Bai Qing Ye diselamatkan. Sanle berkata, Saudara Lin Bai, saya akui bahwa dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak dapat menghentikan kalian berempat. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa setiap kali Anda melangkah maju, semakin kuat Anda bertemu dengan prajurit keluarga dewa yang beracun. Meskipun kami tidak bisa menghentikanmu. Segera, Sanle dan Li berciuman dengan Gou Shen dan Bai Qing, keduanya mundur dan menghilang di pegunungan 10.000 racun. Melihat keempat orang itu pergi, Lin Bai juga tidak berhenti. Saat ini, Lin Bai memandang Li Jis, Hu Qi dan Lan Yuxin dan berkata, kamu boleh pergi, aku akan mengurus hal selanjutnya. Dengan itu, Lin Bai langsung pergi ke keluarga Dewa Racun. Li Jis berkata dengan dingin, karena kita sudah mengambil tindakan, bahkan jika kita pergi sekarang, keluarga Dewa Racun tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka juga akan menganggap kebencian ini di istana sekolah Dongzu. Mengapa kita harus pergi begitu terburu-buru? Tiger Seven tersenyum dan berkata, saya anak yang hilang sekarang, pergi dan tinggallah, tidak ada hubungannya dengan orang lain, saya ingin tinggal, ingin pergi. Lan Yuxin berkata, aku ikut denganmu. Setelah mengatakan itu, ketiganya mengejar langkah Lin Bai dan langsung menuju keluarga Dewa Racun. Tapi sekarang, di pegunungan Wandu, murid Sekte Iblis dan murid keluarga Dewa Racun masih bertarung sengit. Kecepatan Lin Bai seperti terbang, dan dia langsung menuju ke keluarga Dewa Racun. Setelah beberapa saat, Lin Bai melewati pegunungan Wandu dan sampai di gerbang keluarga Dewa Racun. Saat ini, Yuru, dengan lusinan orang kuat dari keluarga Dewa Racun dan 4 tuan muda, keluar satu demi satu, datang ke gerbang gunung dan menatap dingin keempat orang Lin Bai. Lin Bai mendongak. Di belakang Yuru, ada para tetua keluarga Dewa Racun, 4 putra tertua, dan tetua kerajaan Ding lainnya. Kini sudah ada ratusan sesepuh yang meminta ranah tripod. Di antara mereka, lebih dari selusin telah mencapai titik kepuasan penuh. Lin Bai datang ke gerbang keluarga Dewa Racun. Tidak, tepatnya, Lin Bai lah yang membunuh gerbang gunung keluarga Dewa Racun. Yuru, kepala keluarga Dewa Racun, keluar dengan lebih dari 100 orang kuat yang telah memenangkan posisi teratas. Itu bagus sekali. Aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan Lin Bai untuk menghadapi lebih dari 100 orang kuat di keluarga Dewa Racun yang berada di posisi teratas. Banyak tentara yang menyaksikan perang berkata dengan terkejut. Lin Bai menatap Yuru dan berkata dengan suara dingin, serahkan orang yang kuinginkan, dan aku akan segera pergi. Yuru berkata dengan dingin, dia sudah mati. Berapa kali aku harus mengatakannya sebelum kamu percaya? Lin Bai tampak kedinginan dan berkata dengan suara dingin, jika dia mati, keluarga Dewa Racun harus menguburkannya bersamanya hari ini. Yah, aku tidak malu.
Lagu Giok Biru dari keluarga Giok Biru, katamu, apakah lagu keluarga Giok Biru dari keluarga Giok Biru? Atau maksud Anda secara pribadi? Lee Jis berkata sambil tersenyum, Tuan Yuru, kami baru saja datang untuk melihat opera. Kami hanya berdiri beberapa langkah ke depan. Urusan hari ini, kamu tidak boleh mengandalkan kepala Akademi Dongzu. Yuru mendengus dingin dan mengabaikan Lee Jis. Dia memandang Huki dan bertanya, aku adalah teman lama tuanmu Wan Baozhen. Kamu akan mempermalukan keluarga Dewa Racun hari ini. Harimau ketujuh berkata sambil tersenyum, aku telah diusir dari gerbang gunung oleh tuanku. Sekarang saya hanyalah anak yang hilang. Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Gunung Huolian. Yuru berkata dengan dingin, bagus sekali. Kemudian, Yuru menatap Lin Bai lagi dan berkata dengan suara dingin, Lin Bai, masih ada waktu untuk kembali. Lin Bai berkata dengan dingin, aku tidak bisa meninggalkan keluarga Dewa Racun sebelum aku melihat kamu suksin. Wajah Yuru berubah, dan rasa membunuh perlahan-lahan menyebar, dan dia berkata dengan suara dingin, karena kamu ingin menjadi begitu keras kepala, jangan salahkan keluarga Dewa Racunku karena menindas yang kecil. Tetua, teriak Yuru. Ya. Lebih dari 100 orang kuat yang ingin memenangkan tahta, dan 11 tetua yang telah memenangkan istana kekaisaran, dipanggil keluar satu demi satu. Yuru berkata dengan dingin, orang-orang ini, keluarga Dewa Racun Kolera, bunuh mereka di tempat, buang tubuh mereka ke dalam 10.000 gua racun, dan beri makan hewan beracun. Patuhi perintah tuan rumah. Teriak para tetua. Segera, lebih dari 100 tetua keluar satu demi satu dan mengepung keempat orang Lin Bai. Secara berurutan, mata Lin Bai terkejut melihat lebih dari 100 orang kuat yang telah memenangkan posisi teratas. Wajah mereka sedikit pucat. Lin Bai berkata dengan suara dingin, sudah kubilang jangan datang. Kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu menyesalinya. Lee Jis terkekeh dan berkata, Lin Bai, kita bukan teman, saudara atau saudara. Sekarang kita bahkan bukan saudara satu sekolah. Bagaimana kamu bisa memerintahkanku? Apa yang ingin kamu perintahkan padaku? Aku, Lee Jis, datang dan pergilah jika kamu mau. Bisakah Anda mengelolanya? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk saya? Lan. Yu berkata dengan suara dingin, sekarang kalian berdua akan bertarung, oke. Pikirkan cara. Tidak menyenangkan melihat lebih dari 100 orang di depan kita yang berada dalam posisi kuat. Lee Jis, gadis Lanyuksin, sepertinya kamu jarang ikut serta dalam perkelahian seperti ini. Biar ku beritahu triknya, yaitu jangan pegang tanganmu, bunuh kalau bisa, jangan berhati lembut.